Ya, di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Statistik Probabilitas dan SPSS ini, saya akan membahas topik tentang variabel penelitian. Dan sebelum saya masuk ke pokok bahasan materi, terlebih dahulu saya akan jelaskan tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk materi di pertemuan 3 pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah supaya mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugas penerapan konsep variabel penelitian. Dan sebelum saya masuk ke topik pertama dari materi pada hari ini, kurang lebihnya saya akan memberikan sedikit gambaran ya materi di pertemuan ketiga ini dengan tema variabel penelitian. Kurang lebihnya nanti kita akan membahas apa sih definisi dari variabel penelitian, kemudian jenis-jenis variabel penelitian itu apa saja, kemudian kenapa sesuatu penelitian itu bisa dikatakan menjadi variabel penelitian, ya. Kemudian gambaran dari variabel penelitian dalam sebuah penelitian itu seperti apa. Nah, jadi kurang lebihnya topik yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah seputar konsep dasar dari variabel penelitian. Nah, di sini nanti ada juga bagian yang akan membahas kira-kira contoh variabel penelitian itu seperti apa, ya, supaya kalian tidak bingung ketika mempelajari materi pada hari ini ya. Kalau hanya mempelajari konsepnya saja tanpa ada contohnya, mungkin kalian akan sedikit bingung. Ya, jadi di sini nanti kita coba, kira-kira itu contoh realnya variabel penelitian itu seperti apa. Oke, untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita akan bahas yang namanya definisi variabel penelitian. Oke, jadi definisi variabel yang pertama. Variabel itu berasal dari kata vary yang berarti berubah dan able yang berarti dapat. Jadi di sini definisi dari variabel sendiri adalah sesuatu yang sifatnya itu berubah-ubah. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa mencakup
konsep, kualitas, ya, karakteristik, sifat dari suatu objek penelitian yang nilainya berbeda satu sama lain antara objek satu dengan objek yang lainnya, di mana nilainya itu sendiri juga bisa berubah-ubah. Ya, itu yang dinamakan dengan definisi variabel. Ya, jadi variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang nilainya itu bisa berubah-ubah. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan nih dari kalian nih, Bu, apakah variabel itu nilainya harus berubah-ubah, ya, ataukah nilainya itu bisa tetap? Oke, jadi saya ulangi ya, apakah yang dinamakan variabel itu nilainya pasti berubah-ubah ataukah ya variabel itu nilainya tetap? Nah, jadi di sini yang namanya variabel itu nilainya pasti berubah-ubah. Jadi kalau dia nilainya tidak berubah, itu yang dinamakan konstanta. Ya, jadi konstanta itu ketika nilainya dia itu tetap. Ya, sementara kalau variabel itu ketika nilainya itu berubah-ubah. Nah, nilainya itu nilai apa? Jadi nilai atau karakteristik dari objek penelitian yang kita ambil. Nah, ketika itu berubah, itu dinamakan variabel penelitian. Nah, contoh variabel dan konstanta itu seperti apa? Ya, jadi contoh variabel dan konstanta, kalau variabel itu contohnya misalnya itu adalah tinggi badan, berat badan. Ya, tinggi badan antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Sementara kalau berat badan antara satu orang dengan orang yang lainnya itu juga bisa berbeda. Nah, lain halnya ketika dia berupa konstanta, ya, di mana konstanta itu adalah tetap nilainya. Nah, contoh konstanta misalnya, kalau dulu ketika kita sekolah ya pernah dengar yang namanya gaya gravitasi. Ya, itu konstantanya ada nilainya sendiri, ya. Atau kecepatan cahaya itu ada nilainya sendiri. Atau nilai pi untuk menghitung keliling dan luas lingkaran itu ada ketentuan nilai tetapnya. Itu yang dinamakan dengan konstanta. Ya, jadi konstanta itu nilainya tetap, ya, dan tidak berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita masuk topik bahasan yang selanjutnya, ya, pembagian jenis variabel. Nah, di sini pembagian jenis variabel ada apa saja? Ya, coba kita lihat pembagian jenis variabel. Jadi di sini pembagian jenis variabel di sini ada dua. Yang berdasarkan pertama itu berdasarkan fungsi atau peranannya dalam sebuah penelitian. Dan yang kedua berdasarkan bisa tidaknya diukur secara langsung. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penelitian itu seperti apa. Kemudian kalau berdasarkan bisa tidaknya diukur secara langsung itu seperti apa. Jadi kita lihat yang pertama, di sini saya balik terlebih dahulu ya.
Kita lihat berdasarkan bisa atau tidaknya diukur secara langsung, sebuah variabel penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel laten dan yang kedua itu adalah variabel teramati. Ya. Nah, variabel laten di sini nama lainnya adalah laten variabel. Sementara variabel teramati nama lainnya adalah observed variable. Nah, apa itu laten dan apa itu variabel teramati atau observed variable? Coba kita lihat perbedaannya satu demi satu. Jadi variabel teramati atau observed variable itu adalah semua variabel penelitian yang bisa langsung diamati atau diukur. Ya. Contohnya di sini adalah umur, jenis kelamin, berat badan, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini dikatakan bisa langsung diamati atau diukur. Ya, jadi dari jenis kelamin ya. Berarti Anda melihat seseorang bisa tahu nih apakah dia pria atau wanita. Ya. Kemudian tinggi badan dan berat badan itu juga tergolong variabel laten. Variabel teramati. Ya. Karena Anda bisa melihat, ya, oh ini kira-kira tinggi badannya sekian atau tinggi badannya berat badannya kira-kira sekian. Ya, atau usianya kira-kira itu berapa ya, kurang lebihnya itu Anda bisa mengamati atau menanyakan langsung ya kepada objek penelitian. Itu yang dinamakan variabel teramati atau observed variable. Nah, kalau yang kedua, variabel laten. Variabel laten atau laten variabel adalah variabel-variabel yang tidak bisa langsung diamati. Nah, contohnya di sini adalah kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, ya, kemudian kesehatan. Itu adalah segala sesuatu yang sifatnya variabel laten. Nah, di sini pertanyaannya tidak bisa langsung diamati atau diukur itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi misalnya contohnya kualitas kesehatan atau kepuasan pelanggan, ya, Anda tidak bisa tahu ya apakah atau seperti apakah ya yang dirasakan pelanggan ya ketika menerima servis atau jasa ya di bisnis atau di toko Anda tanpa Anda bertanya atau membagikan sebuah kuesioner ya kepada pelanggan tersebut untuk mengisi ya, atau mungkin kita familiar dengan yang namanya kotak kritik dan saran ya. Itu adalah salah satu alat atau tools untuk mengukur variabel laten. Jadi bukan berarti ketika sebuah variabel itu tidak bisa langsung diamati atau diukur, dia tidak bisa digunakan. Tidak, tapi tetap ada solusi alat atau tools untuk mendapatkan data ketika kita menggunakan variabel laten dalam penelitian kita. Jadi ada kotak kritik dan saran, Anda membagikan kuesioner ya atau angket, ya, itu adalah cara untuk mendapatkan data ketika kita berkaitan dengan variabel laten dalam penelitian kita. Ya, jadi di sini berdasarkan bisa tidak atau berdasarkan bisa tidaknya diukur sebuah variabel itu akan dibagi dua menjadi observed dan laten variabel. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan lanjutan nih. Bu, kira-kira kalau nanti saya itu membuat skripsi ya atau tugas akhir atau penelitian, kira-kira itu saya menggunakan observed variable atau laten variable. Nah, di sini Anda bisa menggunakan observe atau laten variable tergantung dari tema atau topik penelitian Anda. Nah, di sini yang menjadi pokok acuannya adalah, ya, jadi selama saya mengajar di Stekom ini yang sekarang sudah menjadi universitas, ya,
mayoritas mahasiswa itu menggunakan variabel yang teramati atau observed variable. Ya, karena di sini nanti skripsi kalian itu akan menghasilkan sebuah produk. Ya, contohnya misalnya produk Anda itu adalah sebuah program. Nah, tapi ketika nanti untuk mengukur efektivitas atau kegunaan dari program tersebut yang sudah Anda buat, oh kira-kira program yang saya buat itu sudah bagus atau belum ya, sudah sesuai permintaan pelanggan atau belum ya. Nah, deskripsi kalian nanti untuk mengukur sampai sejauh mana nih pelanggan atau konsumen Anda puas ketika program atau produk yang Anda buat. Di sini nanti Anda akan mengukurnya dengan kuesioner ya, atau dengan angket. Ya, jadi nanti di deskripsi Anda itu juga ada bagian bagaimana Anda melihat nih review ya dari para pengguna, ya kemudian dari para ahli atau pakar berkaitan tentang produk penelitian yang Anda buat. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke topik yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya. Jadi pembagian variabel berdasarkan fungsi atau peranannya dalam penelitian. Nah, jadi nanti di sini untuk berdasarkan fungsi atau peranannya dalam sebuah penelitian, variabel itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen. Yang kedua adalah variabel atau dependen. Sementara variabel yang ketiga itu adalah variabel asing. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Jadi dalam sebuah penelitian, ya minimalnya itu Anda punya variabel terikat dan Anda punya variabel bebas. Nah, itu adalah syarat minimumnya. Nah, variabel bebas itu apa? Jadi variabel bebas atau independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Ya, berarti di sini variabel bebas atau independen itu sebagai sebab. Sementara yang kedua, variabel terikat atau dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi di sini posisinya untuk variabel dependen itu adalah sebagai variabel akibat. Jadi di sini hubungan variabel bebas independen dengan variabel terikat atau dependen hubungannya adalah sebab akibat. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu definisi variabel independen dan dependen, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi pertanyaan ini ya rata-rata adalah pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa di kelas saya ketika saya menjelaskan topik ini. Pertanyaannya adalah, Bu, kalau begitu dalam sebuah penelitian, ya jumlah variabel bebas dan jumlah variabel terikat itu berapa sih, Bu? Apakah 10, 20, 100, atau 1, atau berapa, Bu? Ya, untuk variabel bebas dan untuk variabel terikat. Nah, pertanyaan tersebut ya bisa saya jawab seperti ini.
banyak sedikitnya variabel itu tergantung pada penelitian kalian. Ya, jadi bisa saja nih mahasiswa A hanya membutuhkan 5 variabel. Sementara temannya ya mahasiswa B karena penelitiannya itu jauh lebih kompleks, dia membutuhkan 10 variabel penelitian. Itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian selanjutnya, kalau perkara jumlah, kenapa bisa 5, kenapa bisa 10? Ya. Jadi untuk variabel dependent, kalau tadi syaratnya harus ada, berarti kan minimal variabel bebas itu 1, variabel dependent itu 1. Nah, tapi sementara itu, jumlah variabel bebas atau independen itu bisa lebih dari 1. Ya. Jadi saya ulangi, jumlah variabel bebas atau independen itu bisa lebih dari 1. Nah, sementara kalau variabel terikat, jumlahnya itu adalah 1. Ya. Kenapa 1? Karena di sini variabel terikat atau dependen itu sebagai variabel akibat. Ya, makanya jumlahnya di sini adalah 1. Nah, untuk penggunaan variabel bebas atau independen yang jumlahnya lebih dari 1, kita nanti akan menyebutnya variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan seterusnya. Sementara kalau variabel terikat atau dependen karena dia jumlahnya adalah 1, ya, gimana Bu kalau misalnya itu terpaksa kita menggunakan 2 variabel terikat dan sebagainya. Jadi nanti kita akan menyebutnya 1A, 1B, 1C. Ya. Tapi di situ tetap jumlahnya adalah 1. Ya, itu untuk variabel terikat atau dependen. Nah, jadi di sini kalau kita sudah tahu variabel bebas itu sebagai variabel penyebab, sementara variabel terikat atau dependen itu sebagai variabel akibat, kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Jadi di sini saya punya yang menggambarkan kira-kira variabel itu kalau dalam bentuk angka itu seperti ini. Ya. Jadi di sini saya punya penjumlahan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kalau kalian perhatikan, kaki depan itu selalu diawali dengan 1. Dia tidak berubah sama sekali. Ini yang dinamakan konstanta. Nah, sementara di sini penjumlahnya itu 1, 2, dan 3. Itu yang dinamakan variabel bebas atau independen yang biasanya kita beri simbol X. Nah, sementara di sini bagian hasil sama dengan 2, sama dengan 3, dan sama dengan 4. Ini adalah variabel dependen ya, atau sebagai akibat yang biasanya kita kasih simbol Y. Jadi kurang lebihnya kalau dalam bentuk angka, ya, variabel penelitian itu seperti ini. Jadi konstanta itu bagian yang depan yang nilainya tidak berubah. Kemudian di sebelahnya ada variabel independen yang diberi simbol X. Dan di sebelahnya lagi ada variabel dependen ya, yang merupakan variabel akibat yang diberi simbol. Nah, kemudian selanjutnya, kalau itu dalam bentuk angka, ya, bagaimana apabila variabel tersebut dalam bentuk kalimat? Coba saya tambahkan contohnya. Jadi ini contoh yang pertama.
Contoh. Saya kasih judul terlebih dahulu. Kemudian kalau dalam bentuk kalimat, ya, misalnya seperti ini. Jumlah kehadiran nilai tugas dan nilai ujian mempengaruhi nilai akhir. Jadi saya punya contoh seperti ini. Jumlah kehadiran, nilai tugas, dan nilai ujian mempengaruhi nilai akhir. Nah, di sini variabel bebas, ya, itu adalah jumlah kehadiran, kemudian dia dan yang ketiga adalah nilai ujian. Sementara di sini variabel terikat itu adalah nilai akhir. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kenapa variabel bebasnya itu ada 3? Jadi di sini ketika seorang mahasiswa itu rajin mengikuti perkuliahan, kemudian nilai tugas dan itu juga baik, ya, maka nilai akhirnya juga akan baik. Ini adalah contoh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis variabel yang ketiga, jadi merupakan bagian akhir dari penjelasan pada materi hari ini, yang dinamakan variabel asing. Jadi variabel asing itu ada 2, ada yang dinamakan variabel moderator atau moderasi, dan ada yang dinamakan variabel intervening atau mediasi. Nah, di sini apa bedanya variabel moderator dan variabel intervening? Jadi di sini kalau variabel moderator itu adalah variabel yang posisinya itu bisa mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini bisa mempengaruhi dalam arti positif maupun mempengaruhi dalam arti negatif. Sementara kalau variabel intervening itu adalah variabel-variabel yang keberadaannya itu membawa hubungan negatif bagi variabel bebas dan variabel terikat. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau variabel moderator itu adalah variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hubungan variabel bebas dan terikat secara positif maupun negatif. Ya, sementara kalau
variabel intervening itu membawa dampak atau pengaruh negatif bagi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Nah, di sini contohnya seperti apa? Jadi di sini contohnya kita lihat dalam bentuk gambar. Jadi di sini yang di bagian atas itu adalah mediasi atau intervening. Sementara yang di bagian bawah itu adalah moderasi atau moderator. Nah, di sini cara bacanya itu seperti apa? Di sini saya kasih penjelasannya. Salah. Jadi penjelasannya untuk yang mediasi atau intervening jadi di sini bisa kita lihat ya, penghasilan itu merupakan variabel bebas, harapan hidup itu merupakan variabel terikat. Saya tuliskan. Jadi di sini variabel bebas adalah penghasilan, variabel terikat adalah harapan hidup. Sementara variabel intervening adalah gaya hidup. Nah, kemudian kenapa intervening itu dikatakan membawa dampak negatif? Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Semakin tinggi penghasilan, akan menurunkan angka harapan hidup, atau kata lain kesehatannya, ketika gaya hidup tidak sehat. Ya, jadi biasanya kalau orang itu makin tinggi penghasilannya, ya, dia semakin gaya hidupnya itu tidak sehat ya. Jadi di sini rata-rata ya. Jadi suka bergadang ya, kemudian nongkrong, minum minuman atau mengkonsumsi makanan yang siap saji, praktis ya, atau yang kadar gulanya tinggi. Nah, ketika gaya hidupnya itu tidak sehat ya, karena dia merasa dia bisa membeli produk atau barang tersebut, maka akan menurunkan angka harapan hidup atau kesehatan. Ya, jadi contohnya seperti itu. Nah, sementara untuk yang moderasi seperti apa? Ya, jadi untuk yang moderasi, jadi di sini untuk yang moderasi kita lihat di gambarnya. Di sini variabel bebasnya adalah penghasilan, variabel terikatnya adalah gaya hidup, sementara moderasinya adalah budaya. Jadi di sini saya edit dulu. Moderasi adalah budaya. Oke.
Nah, di sini kenapa bisa membawa dampak positif atau negatif? Jadi contohnya misalnya gini, semakin tinggi penghasilan, ya, akan membuat semakin tinggi penghasilan, gaya hidup juga akan tetap sederhana ketika budaya lingkungan sederhana. Ketika hidup, ya, di budaya lingkungan sederhana. Tetapi, ya, bisa saja semakin tinggi penghasilan, gaya hidup makin boros ketika hidup di budaya lingkungan yang konsumtif. Contohnya seperti ini. Jadi bisa pengaruhnya positif maupun pengaruhnya negatif, ya, tergantung dari kondisi budayanya. Ya, itu kalau yang moderasi. Sementara kalau tadi intervening itu hubungannya pasti negatif. Jadi di bagian bawah sini adalah penjelasannya. Jadi sampai di topik ini kira-kira kalian sudah bisa memahami ya untuk jenis-jenis variabel, ya, apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, apa itu variabel moderasi dan mediasi, ya. Kemudian kenapa variabel itu nilainya juga harus berubah-ubah, karena kalau dia nilainya tetap atau yang tadi saya jelaskan dia sebagai konstanta, ya, kalau dia nilainya tetap itu ngapain kalian teliti lagi? Nah, contoh misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu tiap hari pastinya seperti itu. Nah, ketika ada kepastian seperti itu dan nilainya tidak berubah, kemudian Anda teliti lagi, maka Anda akan melakukan hal yang sia-sia. Ya, jadi oleh karena itu maka dalam sebuah penelitian itu menggunakannya adalah variabel. Ya, untuk melihat perbedaan, ya, antara pola objek penelitian satu dengan pola objek penelitian yang lain. Nah, kemudian di sini berdasarkan penjelasan saya tadi, Anda juga sudah bisa kurang lebihnya ya mendapatkan gambaran, oh kira-kira contoh variabel bebas dan terikat itu seperti ini. Kemudian ketika ada variabel asing, ya entah itu variabel mediasi ya atau variabel moderasi, contohnya itu seperti ini ya, yang dikatakan membawa pengaruh positif atau negatif itu seperti apa. Dan kemudian Anda juga sudah bisa membedakan apa itu variabel teramati atau observe variabel dan apa itu variabel yang dan karena sudah selesai semua topik penjelasan saya pada materi pada hari ini, maka kurang lebihnya saya cukupkan sekian untuk materi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Statistik Probabilitas dan SPSS, ya, untuk di pertemuan ketiga ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Anda di Full Online Universitas Tekkom Semarang pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya, masih di jadwal yang sama, masih di hari drama. Terima kasih, bye bye.